Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat datang Jepret Tim di Dewan Pandit Indonesia edisi hari Rabu. Kita akan membahas pertandingan semalam yang barusan terjadi di Carabao Cup. United terbaik yang ada di Premier League, Newcastle United, baru saja menumbangkan Arsenal di kandangnya sendiri di Emirates Stadium. Kita akan membahasnya bersama Mas Adia nih, Bang Harpa dan juga Mas Ari. Apa kabar semuanya? Baik. Baik selalu. Ini pertandingan yang cukup mengagetkan ya hasilnya, karena bermain di kandang Arsenal berhasil tumbang walaupun memang menguasai pertandingan di babak pertama dan juga babak kedua, tapi tidak bisa mencetak gol. Bang Adia ini kemarin nontonnya gimana nih? Lebih dari 3 bahkan, dan ini kendala buat Arsenal dari segi finishing. Bahkan kalau di X ini Isak udah menjadi striker Arsenal sebenarnya. Tapi justru menjadi pemain yang paling penting untuk Newcastle United memberikan kemenangan signifikan di leg pertama. Banyak masalah, tapi Arteta juga komplain tentang masalah bolanya katanya nggak terlalu nyaman. Udah mulai ngada-ngada deh. Sering melayang. Padahal lawan Preston, lawan Bolton, lawan Crystal Palace di round sebelumnya 11 gol nggak ada masalah tuh. Dan sekarang menjadi perbincangan juga tentang masalah bola, dan juga sepertinya finishing masih jauh dari ideal. Dan bahkan kemarin dari set pieces, kalau offense oke, Arsenal, tapi defensively gimana bisa Odegaard yang memarking Isak, dan ada juga katanya didorong gitu. Ya, lucu juga ya kalau dia bicara tentang bola. Tadi Adi sempat bilang ada 11 gol yang mereka cetak di EFL Cup. Artinya mereka nggak sejelek itu juga. Kalau kita bicara shots on target mereka di situ 53% juga. Kalau kita bicara di EFL Cup. Lalu kalau komparasinya ke Premier League dan juga Champions League, mereka mencetak juga shots on targetnya 52%, sementara di Champions League 58%. Artinya kan nggak beda jauh, walaupun bolanya berbeda. Artinya kan mereka tetap aja bisa melakukan shots on target di laga-laga sebelumnya. Berarti kan ada masalah di laga ini, laga melawan Newcastle United. Tapi gue lebih ingin kreditnya sih ke Newcastle. Ini tim yang emang lagi on fire, terutama Isak dan juga Gordon. Isak itu mencetak 9 gol dalam 8 laga terakhir ya, kalau kita bicara. Cuman nggak ngegolin 1 lawan Brentford kalau nggak salah. Sementara Gordon kontribusinya 10 dalam 10 partai itu 9 gol dan juga assist, artinya 4 gol dan juga 5 assist. Jadi memang dua orang ini emang lagi on fire, dan mereka buktiin lawan Arsenal. Mereka nggak butuh banyak peluang. Tadi kita bicara 23 shots tapi cuma 3 on target di sisi Arsenal, sementara dari Newcastle sendiri cuma 7 shots tapi 4 on target dan 2 menjadi gol. Artinya effectivity itu jauh lebih penting, dan ini kemarin ditunjukin betul sama Newcastle ketika bertemu Arsenal. Dan defensively sebenarnya apa yang terjadi sama Arsenal gitu. Mereka terkenal physical juga, Gabriel Magalhaes, William Saliba, tapi dalam beberapa laga ini mulai agak kelihatan di mana kelemahan mereka ketika ada, boleh dikatakan, striker yang bisa melakukan pergerakan untuk men-split defense. Kemudian juga di laga semalam sebenarnya chancesnya cukup buat Arsenal untuk bisa meraih keunggulan. Bahkan Martinelli dengan effortnya terkena tiang gawang harusnya bisa memberikan keunggulan. Kai Havertz ada sundulan di mulut gawang juga untuk bisa memperbaiki keadaan dari segi scoring untuk Arsenal di laga tadi malam. Tapi semuanya nggak berjalan sesuai dengan plan dari Arteta. Ya, pertama gue mau ngomentari soal soal bola ya. Ya, ini kan bolanya kan dimainin sama 2 tim ya. Jadi kalaupun gak enak ya dua-duanya gak enak juga. Itu pertama. Jadi udahlah, gaya-gaya begini tuh pelatih nggak usah pakai lagi gitu. Ini gayanya Mourinho nih. Biasanya kalau Mourinho tapi nyalain wasit. Kenapa itu template banget? Kenapa jadi bobo Mourinho sih? Arteta ini. Karena dia paling sering tuh. Tapi tujuannya baik. Sebenarnya dalam arti untuk timnya dia melindungi para pemainnya dari sorotan. Itu standar banget lah. Gitu. Jadi tapi paling lucu nih baru sekali gue dengar pelatih nyalain bola gitu ya. Karena bola kan ditendang dua-duanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua soal permainan. Kita udah bisa prediksi Arsenal akan mendominasi 70%, XG-nya juga gede, percobaan ke gawang, tembakan ke gawang juga banyak, ada yang kena tiang, bla bla bla. Kalau gue bilang ini bukan hanya sekedar kurang beruntung. Kalau gue bilang inilah menunjukkan bagaimana Arsenal ini selalu masalahnya klasik, nggak bisa memanfaatkan dominasi mereka. Kita sudah tahu lah, walaupun tadi kata Mas Aryo, Newcastle ini datang dengan kondisi yang cukup percaya diri, tapi mereka tetap mengukur. Dia tetap ini Arsenal, tetap di Emirates, dan mereka menunggu dengan baik dan akhirnya menghukum Arsenal dalam beberapa kesempatan. Dan tentunya juga selain itu dibantu dengan memang pemain yang sedang perform. Isak adalah yang paling form ya. Kita juga main Fantasy League kan kayaknya punya Isak ya. Nah jadi memang kemarin jujur
gue dari awal ngelihat ini pertandingan kemungkinan besar 60% atau 55% ini ada chance-nya Newcastle. Ya walaupun tadi ada kena tiang segala macam dan tapi ya itu tadi kedua tim juga terutama Newcastle full force banget lah, hampir full force lah. Arsenal mungkin 90% gitu. Jadi menurut gue tidak mengherankan bahwa pertandingan ini dimenangkan oleh Arsenal. Dan sekali lagi masalah lini depan ini atau bukan lini depan lah, tapi masalah finishing ini masalah yang belum selesai PR-nya dikerjakan oleh Arteta. Akhirnya apa? Akhirnya fans The Gunner hanya mengagungkan soal king cornernya aja kan. Oke, itu nggak salah, itu normal. Seperti di tim nasional juga kita ada lempar lembing kan, Pratama Arhan kan. Tapi kan itu hanya senjata pamungkas. Senjata pamungkas itu sama seperti ditinju, hook. Biasanya nggak lu keluarin setiap saat gitu. Karena itu akan luruh dengan sendirinya. Jadi nggak heran ya kalau gue lihat lawan Newcastle yang memang jauh lebih bagus dan layak mereka memenangkan pertandingan. Tapi apa mungkin Mas Haryo, ini kalau kita ngelihat dari sisi wing yang dimainkan, keabsenan dari Saka dan juga Nwaneri ini yang dimainkan adalah Martinelli dan juga Trossard. Ini sedikit kurangnya daya magis di lini depan dari Arsenal. Kita ngelihat kemarin ya peluangnya banyak tapi nggak ada yang bisa di-create, apalagi sama Martinelli dan juga Trossard di lini depan. Iya, kalau bicaranya transition sama lu mandalin speed, sebenarnya nggak ada masalah dengan Martinelli dan juga Trossard. Dua-duanya bisa melakukan itu. Cuman ketika lu nggak punya Saka, lu nggak punya pemain yang bisa manfaatin tight spaces ya, ruang-ruang sempit dan kerjasama dengan Odegaard. Yang penting adalah itu. Nwaneri ketika gantiin udah mulai blend tuh. Awal-awalnya memang dia terisolir di sisi kanan, jarang diajak terlibat di dalam game. Di tengah selalu mencoba untuk tampil dari luar. Sementara ketika dia masuk yang dikasih umpan tuh justru pemain lebih dari sisi kanannya lagi, wingback mereka, dalam hal ini mungkin Timber di beberapa pertandingan. Tapi ketika nggak ada dua orang ini yang sudah bisa manfaatkan ruang sempit yang tadi gue bilang, itu kan gimana caranya lo bisa nge-split pertahanan. Sementara kemarin Newcastle walaupun banyak pemain yang cedera juga dari lini belakang itu, tapi tetap aja mereka solid as a unit gitu secara defensif. Lo butuh kreasi ekstra untuk bisa ngebongkar itu. Kalau lo manfaatin serangan balik, ya itu yang terjadi pada Martinelli. Masih bisa kan dia manfaatin itu, cuman chance-nya nggak bisa dia selesaikan. Yang jadi masalah itu terkena tiang gitu. Cuman ketika lo megang possession banyak, ketika lo masuk di super terakhir udah megang possession, tapi lo nggak bisa nge-stretch lini pertahanan, itu yang jadi masalah. Ketika nggak ada Saka, ketika nggak ada Nwaneri, ini yang masih belum diadres sama Arteta. Gabriel Jesus, kalau Havertz yang bermain di tengah ya mungkin kadang-kadang dia bisa memberikan itu gitu. Cuman kan nggak di setiap game ternyata Gabriel Jesus bisa manfaatkan itu gitu. Jadi masih menjadi PR besar siapa yang akan tampil di sisi kanan terutama ya di posisi Saka. Di sisi kiri Trossard masih bisa tuh untuk bisa masuk ke dalam gitu. Cuman kerjasamanya dengan pemain yang ada di sisi kiri back itu yang juga menjadi masalah. Kadang-kadang kalau Fiori siapa yang bisa masuk ke dalam, kalau di luar dia siapa yang masuk ke dalam, itu kan yang belum juga diadres sama Arteta menurut gue dari sisi pemanfaatan ruang-ruang sempit di saat nggak ada Arteta, nggak ada si Saka ataupun nggak ada Odegaard yang selama kemarin mereka mengalami cedera. Dan tapi gue tambahin sedikit ya, absennya Saka ini kan juga emang PR besar ya. Tapi meskipun gue juga memberikan apa ya, bukan kesalahan lah ya, maksudnya ya lu udah tahu ini pemain week in week out di pros terus kan, akhirnya habis juga dan akhirnya sekarang lebih susah. Yang gantikan Trossard ini tuh lucu, bukan lucu, dia ditaruh di kanan dan starter. Setahu gua ini pemain yang tipikal memang bagus kalau main dari bangku cadangan, kemudian bagus main dari kiri, cutting inside dan segala macam. Jadi memang kondisi kemarin itu Arsenal tidak bisa berbuat banyak. Gabriel Jesus menurut gua udah habis. Ya kalau mungkin masuk menit 80-an untuk lari-lari untuk mengamankan kemenangan 2-0 misalnya it's okay, tapi enggak, itu udah habis. Jadi kemudian kemarin juga kalau kita lihat lumayan berani dia meninggalkan seorang Thomas Partey juga di tengah. Ya walaupun ada Declan Rice tapi Declan Rice banyak naik ke atas. Ya itu tadi ternyata Eddie Howe membaca situasi ini dan dia memanfaatkan dengan baik. Dan kredit harus diberikan kepada Eddie Howe, pada Newcastle, bagaimana mereka setup tanpa Bruno Guimaraes, tapi tidak ada impact yang signifikan memakan mereka di lapangan tengah. Karena kan all competitions dengan 7 kemenangan, dengan form para pemain gelandangnya yang impresif, Joelinton, kemudian juga Sandro Tonali yang setelah kembali dia benar-benar sekarang sudah menyatu dengan squad. Tapi ada satu nama, Jacob Murphy, yang terus menjadi setan bagi lawan-lawannya karena di half space
ini one of the best karena ada speed yang dia tawarkan, directness of play, dan bagaimana 7 assist di Premier League dengan 1 di Carabao Cup ini menjadi bukti bahwa dia adalah pemain yang sedang in form, terus digunakan sebagai outlet juga dan selalu berkualitas, either itu gol atau daya kreasinya. Ini membuat Isak juga hidup, kemudian juga Gordon lebih nyaman lagi untuk bisa tampil menyeimbangi di flank seberangnya. Jadi memang dari segi lapangan tengah, build up-nya kemudian ke depan, ini Newcastle sekarang sangat ditakuti, dan kembalinya Sven Botman membuat soliditas di pertahanan juga oke, karena kan 10 bulan ACL, dia sempat shaky menghadapi Tottenham, kemudian sekarang gradually kembali lagi dan membuat Dan Burn juga bisa step up, dan ini momen-momen yang signifikan ya bagi Newcastle dengan para pemain yang sekarang sedang dalam form, pun juga dengan Dubravka yang katanya mau ke Liga Saudi, tapi kemarin apakah itu perpisahan atau enggak, tapi dia justru juga bisa membuat tim ini lebih solid lagi karena Pope sudah sepertinya dilupakan oleh Eddie Howe. Iya, dari sisi main as a unit sih bisa dibilang sangat rapi ya Newcastle. Tadi dikatakan siapapun yang bermain, lini belakangnya ada rotasi, lini tengah pun tanpa Big Joe mereka tetap bisa tampil oke, dalam artian mereka bisa held possession juga. Tapi bermain secara vertikal itu kan yang bisa dibilang menjadi kekuatan utama dari Newcastle. Dia manfaatin betul-betul speed yang mereka punya. Di awal-awal Isak mungkin agak kesulitan untuk bisa lini tengahnya mengetahui apa yang dimau sama Isak ketika dia membutuhkan bola seperti apa. Makin kesini makin ketahuan, oh bola yang disukain Isak adalah seperti ini. Makanya dia bisa mengekspos lini pertahanan dengan speed yang dia punya, dengan gocekan yang dia bisa belah lini pertahanan, ditambah beberapa pemain tadi, Gordon, Murphy juga. Verticality itu yang kayaknya masih sulit untuk bisa dibaca oleh tim-tim lain. Yang biasanya dari flank mereka bisa masuk, lepas bola jauh di belakang back baru dimanfaatin oleh kedua pemain serang mereka di kedua sayap. Tapi kali ini mereka justru dari tengah, itu yang menjadi kekuatan utama Newcastle sekarang, terutama dalam 7 pertandingan terakhir, dan ini kayaknya masih sulit ya untuk bisa diadres atau dibaca oleh pemain-pemain lawan, termasuk kemarin Arsenal. Ya, dan 15 gol all competitions bagi Alexander Isak, hampir setengahnya di 1,5 bulan terakhir dia sedang dalam top performance. Tidak heran kenapa dia di link dengan Arsenal, dengan traits yang dia miliki, skill setnya mirip Thierry Henry, dan apa yang dia sajikan kemarin benar-benar mungkin membuat para supporter Arsenal sudah nggak sabar nih kalau mungkin di window summer nanti bisa mendapatkan jasa pemain seperti Isak yang memang sepertinya dirindukan di lini serang dari Arsenal. Iya, gua rasa kalau Arsenal menginginkan Isak, mungkin ada klub-klub lain juga yang mengincar dia ya. Tapi kalau ya gue as Arsenal fans, kalau dapat dia itu sangat menyenangkan sekali. Karena kalau menurut gue dia ini typical striker yang bisa bermain dalam berbagai klub atau situasi. Jadi bukan rigid gitu. Itu satu. Yang kedua juga gue ingin memberikan credit point buat klub Newcastle. Jadi kalau kita sedikit bicara dari sudut pandang yang lebih luas, kita masih ingat ketika konsorsium Saudi datang dan kemudian orang mulai bikin meme kan, wah ini Mbappe kiri, ini siapa segala macam kan. Tapi kita lihat sekarang nggak ada nama-nama, mungkin hanya Sandro Tonali yang paling mahal ya kalau nggak salah. Tapi itu pun baru balik dari kasus. Kemudian dia beli pemain yang mediocre lah kalau gue bilang, merubah Joelinton dari striker menjadi gelandang, berhasil. Dan menurut gue ini adalah portfolio dari tim yang memang nggak hanya mengutamakan duit, tapi bagaimana dia membuat ruang ganti itu sempurna, harmonis. Dan kebetulan di momen-momen 1,5 bulan terakhir tadi Bro Adi mengatakan Isak juga semakin subur. Ini adalah bukan karena aksi individu juga, tapi memang tim ini sedang dapat kombonya. Jadi para pemain juga sudah kembali dari cedera. Tadi Sven Botman ya kembali dari cedera dan langsung perform. Kemudian Jack Murphy yang sebenarnya apa ya? Sebenarnya sebelum ini tahun lalu tuh ya nggak terlalu bagaimana, tapi ternyata bisa bersaing di sisi kanan walaupun harus compete juga dengan Almiron dan lain-lain. Jadi Newcastle ini yang tadi gue bilang merupakan contoh tim yang ternyata mereka bisa membangun dari pemain-pemain yang sebenarnya nggak terlalu banyak punya nama gitu. Jadi ya they deserve mungkin bahkan musim ini berada di zona Eropa. Mungkin zona Liga Champions kalau nggak Eropa League. Emang ada ruang ganti yang nggak kondusif ya? Iya. belum sabar. Jangan dulu. Belum, nanti kita akan mengarah ke sana dan masih ada harapan buat Arsenal di leg kedua. Tampil away bukan nggak mungkin mereka bisa raih kemenangan, tapi untuk lolos apakah bisa, masih kita nantikan aksi dari Arsenal di leg kedua dan kita melangkah ke semifinal yang lainnya karena nanti malam akan ada Liverpool yang akan bertanding menghadapi Spurs. Ini peluang besar bagi Spurs untuk mendapatkan piala, ditambah lagi Son yang baru saja perpanjang kontrak. Namun dua tim ini habis jatuh, yang satu jatuh seri menghadapi MU, tapi Spurs
udah jatuh tertimpa tangga, kalah menghadapi Newcastle. Tapi kalau ngelihat Mas Haryo, pertandingan nanti malam bakal seperti apa nantinya dengan boostingan Son yang sudah berpanjang kontrak? Sorry bentar, MU tadi seri terjatuh itu. Terjatuh. Buat Liverpool terjatuh. Oh buat Liverpool. Buat Liverpool terjatuh. Buat MU selebrasi. Kayaknya nggak juga terjatuh Liverpool karena tim-tim yang coba menekan Sama-sama imbang. Iya, Sama-sama itu keberuntungan itu buat Liverpool. Silakan Mas Aryo. Kompak sama-sama imbang. Ya Newcastle lagi. Spurs kalau kita lihat kok tiba-tiba cuman satu anak tangga di atas MU ya. Iya. Kalau kita lihat kan di awal mereka ada di tengah, sempat naik ke atas, lama-lama dengan beberapa pertandingan keunggulan yang mereka menjadi masalah utama adalah ketika mereka sudah unggul mereka tidak bisa kill the game. Mereka menjadi tim yang paling banyak kehilangan poin dalam posisi unggul. Bahkan dalam plus 2 gol gitu kan. Mereka bisa unggul 2 gol tapi bisa end up-nya kalah 3-2, bisa kalah 4-2, bisa seri 2 sama. Jadi emang ini tim yang masih menjadi masalah utama terutama mereka dalam mempertahankan dan juga menuntaskan sebuah laga. Liverpool adalah tim yang justru bisa membalikan keadaan dalam kondisi apapun. Mereka menjadi tim yang ketika tertinggal mereka bisa mengejar, ketika tertinggal mereka bisa membalikan hasil itu menjadi sebuah kemenangan. Sehingga kayaknya gua pribadi sih nggak ngelihat Spurs sebagai sebuah ancaman ya yang bisa mengejutkan Liverpool. Apalagi bisa dibilang ini kan baru first leg ya. Seperti Arteta bilang kemarin this is only the first half, masih ada second half yang kita bisa menangi nanti di laga away di Newcastle. Dan ini kali ini main di Spurs dulu ya. Dan gue rasa apapun yang terjadi di sini, ketika nantinya menjadi second leg, ya Liverpool akan bisa membalikan itu. Ya, Ange Postecoglou, Harpa. Kenapa ini pelatih yang sudah punya waktu untuk bisa nyetel dengan skuadnya, paham pemainnya, tahu kendalanya di Tottenham, apa yang menjadi kekurangan mereka, dan tentunya 9-10 pemain yang menghilang dari roster bukanlah hal yang mudah untuk diganti gitu kan. Terlebih mereka punya masalah dengan banyaknya pemain yang cederanya di zona pertahanan. Dan apa susahnya untuk sedikit adaptasi dengan kehilangan pemain yang mereka miliki, karena kan nggak gampang. Ada Mickey van de Ven, ada Coutinho Romero, ada space yang menganga di lapangan antara midfield ke pertahanan dengan pace yang tidak dimiliki para pemain sekarang ini. Udogi juga out cukup lama. Apa yang membuat Ange Postecoglou masih bersikeras dengan highline-nya, dengan agresi menekannya, padahal personelnya udah cabang-camping gitu kan. Bahkan Archie Gray dan Jet Spence jadi dua pemain di area pertahanan mereka yang justru ada di area sentral kemarin. Gua rasa kata kunci untuk menggambarkan situasi ini adalah naif ya. Artinya dari awal gua adalah salah satu yang cukup menarik mengikuti kiprahnya Postecoglou. Karena ya bukan out of the blue ya, dia bukan datang dari liga yang mentereng, tapi kemudian dia bisa do something di Spurs dan cukup baik penampilan Spurs. Tapi belakangan kita lihat tadi yang Bro Adi bilang, dia itu tetap bersikeras ya dengan kenaifannya dia. Ya berapa kali kita lihat mereka sudah unggul, sudah dapat gol tapi kemudian kebobolan. Makanya sering banget kan menangnya kalahnya 4-3, 3-2 dan sebagainya. Jadi kalau gue bilang ini lebih kepada egonya dia gitu. Dia mereka ini kan bukan Madrid, ya bahkan not even Manchester City atau even not Liverpool yang belum tentu lo bisa dapat 1 gol 2 gol juga gitu. Tapi kadang-kadang kita lihat dia udah unggul 1-0 2-0 masih tetap highline tadi yang Bro Adi bilang. Ini yang menurut gua akhirnya membuat Spurs kadang-kadang lepas dari pegangan. Dan yang kedua, kalau kita lihat secara umum tadi kan Fai bilang harapan bagi Spurs untuk mendapatkan piala. Nah, itu openingan template ya kan. Enggak, karena begini, gue belum pernah ketemu. Kenapa dari 4 tim ini dibilang Spurs punya kesempatan? Nah, justru itu Karena kan di Premier League juga jaraknya terlalu jauh, Mas Haryo. Jadi ini karena ya yang paling kesempatan mungkin. paling dekat, yang paling mungkin. karena paling piala dekat. yang paling kecil ya itulah yang paling mungkin. Tapi kan pesaingnya ada Liverpool, ada Arsenal, ada Newcastle. Come on lah. Enggak, tapi gue bukan ada sentimen ya, karena gue belum pernah ketemu klub yang pelatihnya 2 kali masih ada di situ tapi ngejelekin timnya. Ya kan Conte kan sebelum cabut dia kan bilang ya pokoknya itulah segala macam. Mourinho juga, bahkan Mourinho pernah diwawancara, mana klub yang benar-benar ya apa yang paling bosek, dia bilang kan tanpa mikir 2 kali Spurs kan gitu. Jadi sorry, gue bukannya ada sentimen, cuman memang Daniel Levy ini agak aneh menurut gue. Dan itu masalahnya kayaknya Daniel Levy Menurut gue menjadi itu salah adalah satu sumber utama. Itu bukan salah satu sumber utama menurut gue. Karena udah berapa kali mereka sangat dekat dengan juara, mecat pelatih, terus punya bahkan di kasus transfer juga kalau kita masih ingat Harry Kane udah ditawar sama City 150, tiba-tiba nggak jelas, udah mau medical check up nggak jadi. Jadi menurut gue itu sumbernya. Padahal mereka sebenarnya
beberapa kali punya kesempatan itu. Dan jangan lupa juga sekarang ini situasinya menurut gue juga agak gampang karena mereka pasti walaupun gue nggak ngeliat pembukuannya ya untuk membangun stadion itu kan dia punya duit besar, nggak mungkin dia punya cash. Jadi pasti dia harus beririt seperti Arsenal 20 tahun lalu. Jadi situasi ini menurut gue berat. Jadi kalau tadi Fai bilang punya harapan ya, satu-satunya dan mungkin ini juga akan failed juga menurut gua ya, walaupun I might be wrong. Apalagi juga kan Son Heung-min formnya tidak dalam form yang Ya, impresif, ya. ada deactivate contract extension juga cukup aneh dan bagi Arne Slot dan Liverpool ini chance untuk bisa meraih kemenangan di leg pertama, tapi kita lihat ada beberapa kendala yang di sepanjang musim ini belum pernah terlihat, mungkin terlepas dari laga menghadapi Forest gitu. Bagaimana Arne Slot di mid game management di babak kedua juga ada kendala ketika menghadapi Manchester United dan substitutionnya tidak berjalan sesuai dengan plan. Apakah ini akan mengganggu Liverpool menghadapi Tottenham? Kalau lawan United mungkin one of those games aja sih, dimana United lagi dalam form yang bagus banget. Mereka bermain seperti, gue nggak pernah lihat mereka bermain seperti itu sebelumnya, dengan ketenangan yang begitu nyata gitu melawan Liverpool yang biasanya mereka nggak tenang ketika di press. Laga di Old Trafford menjadi buktinya, press sedikit hilang bola. Tapi kemarin somehow mereka bisa keluar dari tekanan dengan enak, first touch-nya semua jalan, dan itu sedikit membingungkan Liverpool ketika menghadapi tim seperti itu. Biasanya works seperti ini, tapi ketika dimainkan kemarin kok nggak works. Apa yang menjadi kendala? Lalu masalah utama kemarin sih jelas ada di Trent. Gue bicara. Tapi kan dia sempat unggul 2-1. Ya. Tapi Trent nggak ditarik di saat itu ya untuk proteksi. Biasanya Trent kan sudah ditarik tuh ya, menit 70-an, Trent salah itu pemain-pemain itu yang paling sering ditarik di babak kedua. Dan kalau lu bilang itu sebagai salah satu in game management dia yang keliru, ya menurut gue sih ya, karena udah terekspos berkali-kali ketika sebelum ada Garnacho, setelah ada Garnacho makin terlihat gimana tereksposnya lini pertahanan Liverpool, terutama dengan Trent yang sebetulnya dia sudah membaik dari sisi defense, yang gue bilang ini totally different player dibanding musim-musim lalu. Tapi ternyata kemarin lawan United ya same old Trent yang ketika lu kehilangan bola, lu nggak bisa merebut bola itu lagi, lu nggak bisa dalam 5 detik kembali merebut bola itu lagi. Sementara itu yang diwajibkan ketika lo tampil dengan skemanya Arne Slot, lo kehilangan bola, press lo seperti apa, counter press lo seperti apa. Tapi kemarin sama sekali nggak dilakukan oleh Trent. Gue rasa ya besok sih mendingan Connor Bradley sih, atau nanti malam ya yang main Connor Bradley. 10 menit dibandingkan 80 menit Trent udah jauh lebih kelihatan perannya Connor Bradley. Garnacho nggak bisa nembus sama sekali dengan pergerakan yang bayangan yang dilakukan oleh Connor Bradley. Jadi gue rasa Trent saatnya diparkir dulu untuk bisa ya paling nggak memacu dia lagi untuk tampil dengan standar yang dia punya. Spurs gue nggak ngelihat mereka punya kemampuan untuk bisa tampil seperti United kemarin. Kejutan-kejutan berkat gol-gol awalnya mungkin bisa terjadi, tapi akan balik lagi Liverpool dengan kekuatan dia comeback-nya. Jadi gue rasa akan sulit tetap bagi Spurs untuk bisa meladeni Liverpool. Kalau Mas Aryo baik kalimatnya gitu kan, susah gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Liverpool sangat luar biasa musim ini. Itu mesti diakuin. Tadi yang gue sepakat yang Mas Aryo bilang lawan Man United ini ya hanya kasuistis saja lah. It's a one city games dan itu it's okay. Dan mungkin buat MU tadi itu kayak segala-galanya buat dia. Sehingga akhirnya mereka main fight dan akhirnya dua sama. Dan gua Yes, nggak kalah 0-7. Nah, itu. Masa mentalitinya kayak gitu? Ini udah ngomongin MU aja dari sekarang nih. Tadi Bang Harpo juga udah ketawa-tawa dari tadi. Tapi gue pengen nanya ke Jebret Tim nih. Apakah ini waktunya Connor Bradley untuk bersinar di pertandingan besok malam? Kalian bisa langsung aja tulis prediksi kalian di kolom komentar. Dan gue juga pengen ngingetin, besok hari Kamis akan ada KPI. Temanya menarik sekali. Ini temanya panjang nih, kita bacain. Temanya patah hati ditinggal STI tapi tetap ada tempat di hati. Aduh, berat banget. Jadi kalau buat Jebret Tim pengen mengeluarkan isi hati, kalian langsung aja datang ke Pasti Bisa Coffee di jam 7 malam. Episode selanjutnya kita akan bahas The Real United, Manchester United. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.